الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kisah yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi. Dialah dari seorang Nelson Mandela. Beliau membalaskan dendamnya begitu anggun. Bagaimana kisahnya? Tak lama setelah terpilihnya sebagai Presiden Afrika Selatan pada tahun 1994 sampai 1999, Nelson Mandela mengajak beberapa pengawalnya untuk keliling kota. Dia singgah di sebuah restoran dan tidak meminta perlakuan khusus walaupun seorang presiden. Dia memesan makanan untuk disantap bersama rombongannya. Di meja bagian pojok ada seorang laki-laki yang duduk menunggu pesanannya. Nelson meminta pengawalnya untuk mengajak laki-laki itu bergabung ke meja Nelson. Laki-laki itu pun dipersilahkan duduk tepat di samping Nelson. Hidangan sudah lengkap, Nelson dan rombongan siap menyantap, termasuk laki-laki yang berada di sampingnya. Namun, laki-laki itu tampak aneh. Wajahnya berkeringat dan tangannya gemetar. Dia tidak sanggup menyantap hidangan yang ada, kecuali hanya sepotong roti dan beberapa tegukan air saja. Pengawal pun bingung. Tampaknya dia sedang sakit dan sebaiknya segera kami bawa ke rumah sakit, ujar pengawal kepada Nelson. Nelson diam sampai selesai makan. Pengawal semakin bingung melihat kondisi laki-laki tersebut, hingga dia dipersilahkan untuk kembali ke mejanya yang pertama dia pesan. Kata Nelson kepada pengawalnya, dia tidak sakit. Keringat yang keluar dan tangan yang gemetar itu bukan karena dia sakit. Dialah sipir yang dulu menyiksa aku ketika aku di penjara di ruang isolasi. Pernah ketika aku haus dan meminta air darinya, dia malah mengencingi kepalaku. Jadi, dia sedemikian gemetar karena dia takut aku akan membalas apa yang pernah dia perbuat terhadap aku. Tapi, aku tidak akan membalasnya. Dendam bukanlah akhlakku. Dendam tidak akan dapat membangun negara, tapi memaafkan selalu menjadi jalan menuju kebangkitan sebuah bangsa. Insya Allah sangat luar biasa. Beliau tidak menjadikan balas dendam sebagai tujuannya. Padahal jikalau beliau ingin membalaskan dendamnya tentu mudah, karena posisi beliau sebagai presiden ketika itu. Dan ini harus kita ambil hikmahnya, ibrahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-199, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Memaafkan adalah perilaku orang yang kuat, apalagi posisinya berada di atas. Allahu Akbar. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding mukmin yang lemah. Dan seseorang yang mampu memaafkan adalah mukmin yang kuat. Dalam riwayat lain pun disampaikan hadis Rasulullah SAW, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang kuat itu bukanlah orang yang menang bergulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah, ketika membalas dendam. Allahu Akbar walillahil hamd. Bisakah sifat itu dimasukkan ke dalam diri kita? Kita aplikasikan. Karena sesungguhnya tanpa kita membalas dendam pun kelak akan ada hisab, akan ada hari pembalasan. Rasanya sia-sia jikalau hanya dibalaskan di dunia.
Berhati-hati bagi mereka yang memiliki sifat pendendam atau zalim. Nauzubillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adzulmu dzulumatun yaumil qiyamah." Perbuatan zalim akan menimbulkan kegelapan kelak di hari kiamat, kelak di akhirat. Bahkan kegelapan itu di dunia pun akan ia rasakan. Ia akan menjadi orang yang terombang-ambing gelisah. Allahu Akbar. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita memiliki hati pendendam, pemarah, apalagi na'udzubillah gemar menzolimi orang. Na'udzubillahi min dzalik. Ingatlah, sifat pemaaf adalah sifatnya para ahli surga. Masihkah kita mengingat tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabatnya, maka Rasulullah pun mengatakan, bersabda, sebentar lagi ahli surga akan datang. Ternyata sahabat lewat dan para sahabat yang lain pun terkagum. Masya Allah, Rasulullah langsung menunjuk itu ahli surga. Kedua kalinya Rasulullah pun bersabda, sebentar lagi ahli surga akan lewat lagi. Ternyata orang yang sama. Sampai ketiga kali, para sahabat pun terheran-heran amalan apa yang membuatnya sehingga tergolong orang ahli surga. Rasulullah sendiri yang menghabarkannya. Allahu Akbar. Maka ada salah satu seorang sahabat yang saking penasarannya bertamu ke rumahnya dan meminta izin 3 hari tinggal di rumahnya. Ternyata selama 3 hari tinggal bersamanya, tidak ada ibadah yang spesial secara zahir. Sholatnya sama, zikirnya sama, membaca Qurannya sama saja. Dan setelah 3 hari beliau ingin pamit. Akhirnya beliau bertanya, wahai sahabat mulia, Rasulullah menghabarkan kepada kami bahwasanya engkau adalah calon penghuni surga. Sampai 3 kali Rasulullah menyebutkan. Ini bukan main-main, karena Rasulullah menyebutkan bahkan sampai 3 kali. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka sahabat mulia itu pun menjawab, sesungguhnya amalan itu adalah aku memaafkan semua manusia. Aku memiliki amalan sebelum aku tidur, aku memaafkan semua kesalahan manusia. Maka di sini sangat terbukti bahwasanya calon penghuni surga adalah mereka yang mudah memaafkan. Allahu Akbar. Maka semoga kita menjadi hamba-hamba yang pemaaf. Karena orang yang pemaaf akan memiliki ketenangan, akan memiliki pandangan yang lebih positif. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.